Kalau Gus Dur aksanu takwim. Kalau perlu tingkat 3 aksanu takwim. Karena tidak ada orang yang kecerdasannya melebihi Gus Dur. Tidak ada di seluruh dunia dari zaman apapun sampai sekarang. Wong tak unggahno tadi presiden terus tak kayak syarat Gus, tapi pokoknya presiden mulai sampean gak oleh ono hubungan karo Nyai Roro Kidul. Ngono iku dhek guyu gak apa-apa tenang aja wis tak SMS dhek. Iki krungu wonge ngrungokno iki. Lho Gus di SMS ya apa? Pokoknya tak kei anjuran Kanjeng Ratu sampean jilbaban saiki. Jadi sampean nang Segara Kidul nek ana jilbab metu teko segara iku Nyai Roro Kidul. Dan itu adalah atas dakwahnya Gus Dur. Almarhumullah. Saya tidak pernah menemukan tingkat dan kejelian kreativitas melebihi Gus Dur. Ya, dadi wong nuwakal pol ya Gus Dur. Pikirane iku sing gak-gak ngono. Sing gak-gake pinter apa meneh sing iya-iya lak ngono ya. Ya. Itu iso-isone lho ngomong ngono lho. Ngongkon Nyai Roro Kidul jilbaban. Hijaber. Nyai Roro hijaber. Iku yang ngono wong Jakarta itu jilbab kok hijab lho. Nek hijab iku lak tembok ya to, korden iku hijab. Kasful hijab iku menguak rahasia. Nek iku ya jalabib yang mufradat jilbab nek sing digawe ngono wong Jakarta jilbab wis nganggo hijab terus untuk menyebut wonge hijaber. Kon iku cara Arab ta cara Inggris gadel taek kan iku. Nek Arab nek Inggris Jakarta gak jelas. Mulane ibu kota Indonesia nek kate pindah ya rene rek nang Jombang rek. Nang Jombang e. Karena ini bukan soal uang, ini bukan soal politik, tapi soal infrastruktur jiwa, ilmu, dan rohaninya manusianya untuk jadi ibu kota. Untuk apa ibu kota itu ibu kota keuangan? Jakarta biarkan jadi ibu kota keuangan, tapi Jakarta bukanlah ibu kota ilmu, Jakarta bukan ibu kota akhlak, ya toh? Jakarta, nah, makanya aku usul jani tebu ireng iki di luar jadi ibu kota Indonesia. Sing jenenge Serambi Madinah ya kene iki. Saiki Islame Mekah kabeh. Mekah kabeh saiki. Angger mulih teko Mekah, Madinah wis apa jenenge? Pokoke kereng ana wong sembayang jadi salahno, salawan mari sembayang jadi salah-salahno. Ndudinge kudu jelas rene tarine. Cek angel wong saiki. Karena Islamnya Islam Mekah. Nah, Mbah Hasim sampai Gus Dur sampai Gus Solah itu Islamnya Islam Madinah. Islam Madinah itu bukan Islam kekuasaan, tapi Islam silaturahmi dan khilafah. Khilafah itu artinya kita punya ilmu dan kreativitas untuk mengelola segala sesuatu. Khilafah itu artinya khalfun itu ndek mburimu. Iki Gusti Allah mlaku rono kene melok, Kanjeng Nabi rono kene melok rono untuk mengurusi kehidupan ini. Jadi di Madinah itu Rasulullah tidak pernah jadi khalifah. Tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah jadi raja. Juga bahkan beliau tidak memimpin. Yang menjadi pemimpin waktu itu adalah kewibawaan dan kejujurannya Rasulullah. Tapi beliau tidak mengkoordinir. Jadi rakyat, warga Madinah dibiarkan untuk berunding sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga muncul sampai 47 piagam pasal piagam Madinah itu. Dan Rasulullah di sana tidak nyuruh-nyuruh orang Islam masuk Islam. Tidak nyuruh orang untuk masuk Islam. Rasulullah di sana umat Islam hanya 15%. Jadi yang dilakukan Rasulullah begitu ke sana adalah mencari sumber air, terus mempetakan mana tanah untuk pertanian dan mana tanah untuk hunian. Kemudian dia mempelajari segala sesuatu yang menyangkut desa mawa coro dan negara mawa toto di Madinah, dan tidak pernah menjadi khalifah, tidak menjadi. Jadi kalau kita sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajahalul jahiliyah. Itu sak goblok wong goblok. Kapan Kanjeng Nabi duwe sistem pemerintahan itu kapan? Kon macamu iku apa, Rinyo. Tak tatap ngocagak ndasmu kene.
Kapan Kanjeng Nabi dadi pemerintah lho kapan? Gak tahu ono sistem pemerintahan. Yang ada adalah punokawan dan ponokawan. Kalau bahasa Jawa, nek punokawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kalau ponokawan orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kesetiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tidak memimpin secara formal. Nah, mulai Islam dadi blunder itu ketika ada Khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian al-Khulafa Ghairu Rasyidin ba'da lagi. Sing Rasyidin mek papat liyane gak Rasyidin kabeh. Dan berkembang Islam kemana-mana ini oleh yang Ghairu Rasyidin ini. Itu teman sekalian. Nah, jadi menurut saya khilafah itu bukan sistem pemerintahan negara. Khilafah itu adalah sumber cara berpikir untuk mengurusi apapun saja dalam hidupmu. Dari keluargamu, dirimu sendiri, hatimu, pikiranmu, kebunmu, sawahmu, tanamanmu, kencingmu, semua kamu urusi, kamu kelola dengan khilafah itu. Jadi khilafah itu bukan satu bahasa yang bisa dikonotasikan secara padat menjadi sistem kekuasaan. Tetapi kadung Abu Bakar dari khalifah, wong Syiah nek tak kandhani kuwi yen sing salah Abu Bakar iku ben lapo dari khalifah bareng Kanjeng Nabi gak tau dadi khalifah. Seneng atine ya. Gitu cak, iya. Sing luwih salah meneh Ali ngono. Lho apa? Lah Ali kok gelem-geleme nerusno lho. Nek aku dadi Ali, aku ngelompokno kabeh tak maiyahno kabeh. Tak kelompokno rek, wis aku gak usah dadi khalifah gak patheken rek. Tapi ayo diatur bareng gawe perjanjian bareng ya apa enake terus iki. Mari matine Sayyidina Utsman. Wis mari ngono cumane kon mateni aku utawa aku mateni kon, saiki ayo rembug bareng-bareng ya apa. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan, tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan di lingkungan Madinah pada waktu itu. Makanya saya membayangkan sebenarnya saiki wis ana serambi Mekah, Aceh, lha serambi Madinah ndi. Nek prasaku ya semua pesantren Tebu Ireng harus menjadi serambi Madinah. Jadi urusannya gak tauhid dan akhlak, urusannya itu adalah silaturahmi, urusan pluralisme, urusan bertani, urusan berdagang dengan baik. Itu madaniyah namanya. Nah, menurut saya Gus Solah adalah orang semacam itu. Gus Solah tidak spektakuler seperti Gus Dur, tapi Gus Solah adalah orang yang sangat jujur, orang yang juga tidak bernafsu terhadap apapun yang dia tidak boleh bernafsu. Gus Solah juga tidak mengejar sesuatu yang dia tidak pantas mengejarnya. Gus Solah ya apa anane wong motore Vespa. Itu pun aku curiga duduk Vespa paling ku bajai iku. Nek Vespa lak temenan Itali nek bajai iku ya meh-meh kaya Vespa tapi duduk Vespa, bajai. Soal aku biyen nggih bajai rek. Jadi karena saya ini dekat sama Gus Solah karena saya beristri dengan orang yang dari berarti bapaknya istri saya itu temennya Gus Solah. Dia macam-macam kan karo aku. Mara tuaku iki kancane Gus Solah, Iya rek, mara tuaku karo cacakne mara tuaku kancane Gus Solah. Kos bareng zaman ITB biyen sak piturute. Ngono lho rek, dadi aku iki elek-elek ya warga Tebu Ireng Nah, tolong Tebu Ireng teman-teman santri juga dipandu untuk mempelajari Tebu Ireng dari segala aspeknya. Karena ada banyak sekali hal yang menyangkut Tebu Ireng yang tidak diketahui sendiri oleh banyak orang Tebu Ireng maupun santri-santri Tebu Ireng. Karena begitu banyak infrastruktur ilmu dan hikmah dari sejarah Tebu Ireng untuk Republik Indonesia. Sangat banyak. Mungkin sejak pesantren Selawe sampai macam-macam yang Mbah Hasyim terlibat. Terus biyen sapa sing duwe tanah Tebu Ireng biyen? Sing ngekeki sapa? Terus Pak Lurah iku biyen apane Mbah Hasyim sak piturute iku ana kabeh sejarahe. Kalau Anda mempelajari itu sampai ke resolusi jihad, sampai ke kebijaksanaan yang lain pada periode-periode yang berikut-berikutnya, insya Allah Indonesia bisa bercermin ke Tebu Ireng. Kan Tebu Ireng itu ada labnya, laboratoriumnya, apa gorengannya Indonesia gitu, wajahnya gitu, gini wajahnya. Ya. Kecuali nek kon kepingin nguyui wajan ya ono kono. Tapi intinya saya berharap sangat banyak kepada Tebu Ireng dan saya sudah bisik-bisik sama Pak Yai yang baru kita ini
untuk suatu hari saya siap kerjasama dengan Tebu Ireng dalam bidang apapun saja yang kira-kira untuk kemaslahatan umat. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira karena saya tadi mengharap kepada Anda agar supaya hembusan nafas Anda malam didorong oleh kepenuhan cintamu kepada Allah, Rasulullah, Gus Solah dan semua umat Islam dan semua bumi tanah jagat raya. Maka kan ada, kita mengetahui ada, pokoknya kamu selawatan untuk Gusti Allah balik Nabi Muhammad diterus nonang Gus Solah nunaya. Jadi ada rute cinta di dalam selawat. Itulah sebabnya kita tahlilan. Bayangkan malam hari ini mantan Ketua Muhammadiyah Pak Din Samsudin melok tahlilan. Iya, dan itu di samping saya tak lirik-lirik apal tagare gitu. Ternyata apal. Soalnya saya itu selalu menyebut-nyebut nama beliau dalam konteks hukumnya rokok. Kalau NU itu kan tidak lazim kalau Kiai NU tidak ngerokok, itu tidak lazim. Kalau Muhammadiyah itu ada dua madhab di dalam Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah Malikiyah itu boleh merokok karena Pak Malik Fajar ngerokok terus. Terus ada Muhammadiyah Syafi'iyah itu tidak boleh ngerokok karena Pak Syafi'i Ma'arif tidak ngerokok. Nek NU aku takon nang Mbah Sirot Slaten tokoh NU lokal di sana, umur 94, basbus petang rekar. Mbah, apa hukumnya ngerokok, Mbah? Terus yang ngene, wah wajib. Ya apa? Wajib. Ya apa? NU ya Allah. Nah, Pak Din itu merokok hanya kalau di Samsu. Makanya kalau ketemu dia siapa? Din Samsu, Din. Ya. Jelas ya? Namanya aja Samsudin gitu. Anda juga pasti pernah mendengar bahwa yang bikin di Samsu ini dulu kan Cina yang datang ke Mbah Khalil di mana? Bangkalan. Terus saya ini usaha apa supaya saya bisa hidupnya enak. Gini, ini kan banyak kebun tembakau, kamu jual rokok aja. Tapi harus konsumennya adalah Nahdliyin. Maka kemudian namanya harus indikatif terhadap wacananya para Nahdliyin. Maka rokok di Samsu itu bintang 9. Ya toh? Ya, delok aneh saiki. Bukan rokokmu. Bintang 9. Terus namanya Ji Samsu 2, 3, 4, sholat subuh, sholat maghrib, sholat zuhur, asar, isya. Ji Samsu, jelas. Anda baca sendiri itu. Diwaca mburine niku apa? Kayak teks yang bahasa Indonesia lucu itu. Terus Cina sijine, lah kula napa, Mbah? Terus gak apa-apa kon dodol rokok, kon belajar maca bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang jenenge Cina gak iso dhek. Akhire nggawe rokok Wismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku hadis sapa perawine iku rek? Ya sakaremu percaya ta gak percaya pokoke aku ngomong ngono iku. Kate lapo kon nek seneng-seneng kok gak seneng buakan lak ngono. Wong aku mek ngomong tok. Mosok urip pisan kali guyon ya.